Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, Palembang siang ini. ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini. Palembang siang ini. Lelah haru di taman, bias makna yang terpendam, alas tonggak harapan. Belai indah matamu, teman mimpi tanpa jemu, biar terkadang semu. Oh oh oh. Untayan bunga janda, tempat kau lepaskan tawa, tenang hati terbaca. Kini tiba waktuku untuk puitiskan sayang, untuk katakan cinta. Jadikanlah aku pacarmu, kan ku bingkai selalu indahmu. Jadikanlah aku pacarmu, iringilah kisahku. Jadikanlah aku pacarmu, kan ku bingkai selalu indahmu. Jadikanlah aku pacarmu, iringilah kisahku. Kini tiba waktuku untuk puitiskan sayang, untuk katakan cinta. Jangan pernah lari dariku, jangan engkau lupakan aku. Oh, 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 oh. Jangan pernah lari dariku, jangan engkau lupakan aku. Jadikanlah aku pacarmu, kan ku bingkai selalu indahmu. Jadikanlah aku pacarmu, iringilah kisahku. Jadikanlah aku pacarmu, kan ku bingkai selalu indahmu. Jadikanlah aku pacarmu, iringilah kisahku. Jadikanlah aku pacarmu, kan ku bingkai selalu indahmu. Jadikanlah aku pacarmu, iringilah kisahku. Jadikanlah aku pacarmu. Baik pendengar, dari suaranya Andin, jadikanlah aku pacarmu, membawa kita saat ini melangkah namun dari pukul 10 dan saatnya kita akan bersama di acara Palembang Bisa. Yani hari ini hari Senin berkaitan dengan dunia UMKM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kebersamaan kita lanjut lagi. Kalau tadi Palembang pagi ini dan sekarang sudah beralih ke Palembang siang ini hari Senin 20 Februari 2023.
Saat ini kita bersama Palembang Bisa seputar UMKM. Tema kita adalah pentingnya pemasaran digital untuk meningkatkan usaha. Dan narasumber kita alhamdulillah berkenan hadir di tengah cuaca yang luar biasa dari semalam hujan sampai dengan pagi tadi. Tapi alhamdulillah narasumber kita tetap semangat hadir di kesempatan siang hari ini. Kita akan bersama narasumber kita Mbak Sri. Iya, saya panggil sengaja Mbak Sri ya, karena ini lebih familiar. Kalau nama aslinya nih bisa nanti kita tanya langsung dengan narasumbernya. Iya, assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini luar biasa kita langsung jumpa di studio. Ya mungkin sudah beberapa tahun yang lalu kita nggak pernah ketemu ya. Iya. Dari sejak corona sampai dengan sekarang baru kita ketemu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di sini Mbak ya. Alhamdulillah melalui siaran kita didengarkan pendengar RRI di seluruh Nusantara nih Mbak. Di channel YouTube ya. Baik pendengar, ini kita langsung kenalan dulu nih Mbak Sri. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa sih, agak susah nih nyebutinnya. Kalau nama aslinya tuh Sri Mulyani Oktabella. Biasa disingkat Ya, orang manggil Mbak Sri. Kadang Teteh. Teteh ya. Karena mungkin karena orang Sunda tuh ya. Orang asli jadi ya. Teteh gitu ya. Sudah nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Jadi lebih akrab kayaknya Teteh ya. Boleh. Oh gitu, Teteh Iya, Sri gitu ya. boleh. Baik, kalau saya kayaknya lebih familiar manggil Mbak Sri aja deh Boleh, kayaknya. boleh. Iya. Mbak Sri ini kalau Mbak Sri sendiri di UMKM sejak tahun berapa itu Mbak Sri? Mungkin kalau tepatnya lupa sih ya. Kalau Ada gabung 5 tahun yang lalu? iya. Oh udah lama berarti ya. Sudah hampir Sudah segitulah ya. hampir 5 tahun. Berarti 2 tahun zaman kita pandemi itu gimana nih saat itu gitu Mbak Sri? Saat itu mungkin termasuk saya pribadi tuh usaha tuh lagi naik-naiknya itu. Waduh enak dong ya. Jadi apa ya? Itu juga nggak nyangka sebenarnya. Justru pandemi Mbak Sri mengalami peningkatan Karena saat waktu itu kan orderan tumpeng gitu ya. Saya kan di Tumpeng tuh orderan tumpeng sepi, yang lain-lain sepi gitu. Nah, pas kebetulan saya membuat inovasi donat saat itu. Oh kuliner juga ya. Donat ya. Jadi iklan-iklan di situ di Facebook, di WA gitu kan, di IG banyak tuh peminatnya. Sehari 2 hari gitu banyak sampai hari berikutnya tambah banyak. Diseriusin aja nih khusus donat saat itu. Akhirnya, Iya, jadi itu menjadi cikal bakal akhirnya sampai dengan sekarang. karena gitu. saat itu kan memang kan nggak bisa tuh mau keluar tuh, jadi via kurir kayak gitu ya, beli Iya. bahan via kurir. Terus orang juga kadang-kadang ngambilnya via kurir juga gitu. Kok kayaknya asik juga Asik gitu ya, ya, karena banyak gitu peminatnya. Udah saya modif aja gitu yang si donat tadi tuh yang berbagai macam toppingnya, Iya. yang variannya juga. Ada yang bentuk ini kan waktu itu bomboloni namanya tuh. Bomboloni. Ya donat isi kan. Oh ya. Nah, udah pas sampai hampir nggak kepegang gitu saat itu. Iya. Alhamdulillah. Itu zaman pandemi itu ya Iya, ceritanya pas pandemi sampai mesin saya rusak tuh Mbak. ya. Iya, ada Karena korbannya ya. Ya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Akhirnya karena peminatnya masih banyak, jadi berpikir tuh ini mesin udah nggak bisa dipakai. Harus beli yang baru gitu. Nah itu, jadi istirahat dulu. Mungkin ada 1 minggu saya istirahat dulu. 1 minggu. Kasih tahu sama customer, ini lagi nggak bisa produksi nih karena kendala ini gitu, dikasih tahu. Iya. Mungkin bisa nunggu. Kebetulan dia ya menunggu gitu. Alhamdulillah, mau menunggu. Dalam nggak sampai 1 minggu saya udah keganti mixer gitu. Saat itu mixer kan, alat-alat Alhamdulillah, utamanya kan mixer. Keganti alat Yang rusak mixer. tadi ya. Karena tidak bisa menanggung berbanyak. Betul, itu sudah over berarti. Karena ya. permintaan banyak, jadi saya mungkin nggak mikir kalau si ini kapasitasnya nggak bisa kalau dipakai banyak-banyak si mixer itu. Itu kilas baliknya, pas Jadi, banget kayaknya ya. Alhamdulillahnya ada aja gitu ya, bisa keganti sama yang lebih besar ukurannya, kapasitasnya lebih besar. Lebih oke. Lebih oke ya intinya. Oke, jadi ini pas banget dengan tema kita.
Ini pentingnya pemasaran digital untuk meningkatkan usaha. Nah, jadi waktu zaman pandemi itu memang pemasaran sistem online itu lebih menguntungkan ya Mbak Iya, Sri ya saat itu. Mungkin boleh dibilang efektif lah saat itu kan. Semuanya menggunakan handphone. Iya. Iya, dari pemesanan, Iya. kemudian juga kurirnya juga menggunakan online. Jadi menurut Mbak Sri sendiri, kalau kita hubungkan dengan pemasaran atau digital atau katakanlah media sosial ini, menurut Mbak Sri bagaimana nih sebagai pelaku MKM? Sangat pentingkah? Iya, Sangat. sangat ya. Iya. Iya. Apalagi ya saya sebagai UKM ya. Iya. Jadi media sosial tuh sangat mendukung sekali. Karena tanpa media sosial tuh nggak bisa. Betul. Kan sekarang tuh udah mungkin bukan zamannya lagi yang kita titip-titip di warung tuh. Nah, Ya mungkin hanya segitu aja ya. Iya. Tapi kalau di media sosial jangkauannya semakin meluas. Yang tadinya mungkin sebatas depan rumah, iya. nanti lama-lama ke sekitaran kelurahan, sampai meluas sampai ke Lanjut ke tingkat kota. tingkat kota, ke provinsi kayak gitu. Karena memang ya begitulah kenyataannya. Iya. Kita tidak memungkiri karena pengaruh digital atau dunia Iya. teknologi itu sangat mendukung ya untuk pelaku MKM. Betul. Baik, Mbak Asri, sebelum kita ke digital, dulu kan masih zaman-zaman manual tuh ya, Iya. dari mulut ke mulut gitu. Nah, seperti Mbak Asri bilang tadi, terasa betul perbedaan yang dialami gitu ya. Iya. Dari jumlah pemesanan, kemudian dari teknik Mbak Sri juga memasarkan apa yang dibuat hari itu, saat itu sangat bervariasi dan sangat berbeda. Nah, ini terasa nggak oleh Mbak Sri? Dari packagingnya mungkin untuk pemasaran donat tadi, usaha-usaha yang lain, seperti apa nih Mbak Sri? Mungkin ada perbedaannya dirasakan nih. Iya, memang perbedaannya Iya. banget gitu ya. Iya. Waktu itu yang mungkin waktu saya awal-awal jualan, yang masih ya mulut ke mulut tadi, Iya. dari bentuk kemasannya aja udah biasa-biasa tuh ya. Karena pertama saya juga belum begitu mengenal media sosial yang lain kan. Nah, begitu saya sudah mengenal media sosial lain, di situ kan saya sudah lihat packaging dari yang orang iklankan seperti itu ya. Iya. Orang jadi bisa dipakai contoh lah gitu. Oh, seperti ini. Jadi bisa untuk menaikkan pasar saya gitu. Iya. Oke. Misalnya tadinya nih, misalnya si kue ini packagingnya plastik gitu Iya. ya. Plastik Yang biasa itu dulu ya. aja mungkin orang bilang mika gitu. Tapi setelah kita sering-sering lihat di media sosial, contoh-contoh packaging orang lain gitu. Jadi kita ikutin. Nggak ada salahnya sih memang berkorban dulu sementara kan. Iya, betul. Iya. Jadi misalnya yang tadinya harganya ya minim gitu, bisa kita ngeluarin budget yang lebih gitu Yang ya lebih, untuk packaging iya. aja. Tapi mungkin nggak masalah untuk saat itu karena kita pengen lebih bagus lagi ya, Iya. lebih diminati gitu karena memang orang pertama yang lihat tuh kan packagingnya dulu. Penampilan dulu, Nah, itu. iya. Mungkin soal rasa nomor 2 gitu ya, tapi ya syukur-syukur Sama. gitu. Nomor satu Dari semua packaging gitu, sama dari rasa tuh packaging sama rasa. gitu. Nah, kayak gitu. Saya ikutin gitu. Ibaratnya tuh ATM. Amati itu ya. Iya. Nah, tiru terus kita mempraktekannya kan, seperti itu kan. Jadi lebih mencontoh di media sosial yang untuk penjualan kayak gitu. Iya, baik. Jadi kalau berbicara soal media sosial itu sangat penting untuk Ya, UMKM. penting sekali. Karena tanpa kita mengikuti dunia teknologi kita akan tertinggal. Nah, seperti apa Mbak Sri ini menanggapinya? Iya, jelas lah. Jadi memang saya juga nggak terlalu ini ya, masih termasuk gaptek Mbak. Tapi belajar gitu kan? Tapi sedikitnya tuh Iya. ya belajar di situ sih. Iya. Mungkin yang kayak dari teknik pemotretan, Iya, pengambilan gambarnya gitu. pengambilan gambar produk kita, terus pengiklanannya, so apalagi yang video-video tuh kan, Betul. itu sangat sulit sekali mengeditnya tuh kan. Ya saya belajar sih sedikit-sedikit, Iya. adalah gitu. Ya lumayan dibandingkan orang-orang yang sudah top. Iya, betul. Seenggaknya tuh jangan sampai ketinggalan gitu ya. Betul, iya. Ya apa namanya tuh bertahap lah gitu Mbak ya.
Ya alhamdulillah. Iya. Jadi ngedit-ngedit itu video Mbak Sri sendiri melakukannya? Ya pakai HP. Luar biasa. Ini wanita luar biasa nih, bisa mengedit sendiri. Jadi aplikasi itu semuanya kita melakukannya tanpa bantuan orang lain. Iya. Ya tapi sharing juga sih Sharing dengan juga. teman-teman yang Udah ahli ya. Iya, sharing gitu. Baik. Mbak Sri, ini kaitan sama ini kulinernya. Yang digeluti pertama kali selain donat itu apa yang membuat ciri khas Bunda owner dapur Sri? Iya sebenarnya orang lebih mengingat mungkin ya dapur Sri itu tumpeng, Mbak. Tumpeng ya? Ya, Punya tumpeng. ciri khas mungkin dari yang lain. Boleh dibilang begitu. Iya. Mungkin karena mengikuti yang kekinian gitu kan, yang karena kebetulan saya nih nggak dibilang ahli sih ya. Iya. Cuman bisa mengerjakan yang berupa garnisnya kayak gitu. Karena kan sekarang ini kan tumpeng udah dimodif banyak garnisnya, terus Iya. yang bentuk tumpengnya kayak gitu kan, udah yang kekinian banget. Cuman kalau yang jualan lainnya ya mengikuti aja sih Mbak. Ngikutin? Iya. Iya. Baik. Cuman lebih dominan di tumpeng aja. Tumpeng. Jadi selama berkreasi itu mungkin inovasi yang Mbak Sri lakukan agak sedikit berbeda dengan yang lain. Mungkin ada sesuatu yang menjadi ciri khas atau mungkin inovasinya dari tumpeng itu apa yang Mbak Sri lakukan? Iya mungkin garnisnya itu Mbak. Garnisnya itu yang berbeda sama yang lain Iya, ya. garnis karena memang saya tuh berpikir keras benar Iya. gitu Mbak ya. Setiap hari ada inovasi. Pengen apa yang si tumpeng saya nih, tumpeng saya nih pengen beda dari orang lain kayak gitu. Nah, gimana nih gitu. Ya mungkin tatanannya. Iya. Udah gitu apa ya kan sekarang nih banyak nih tumpeng karakter gitu ya. Nah, itu saya lagi apa Mempelajari. namanya tuh mempelajari yang begitu. Karakter ya. Nah, karakter ya kayak gitu. Karena itu memang agak sulit. Mengikuti. Sulit gitu. Perlu apa namanya pelatihan khusus sebenarnya itu Iya, tuh. baik. Nah, cuma sekarang kayak mau ikut pelatihan khusus itu nggak bisa secara online karena secara online ya mungkin kurang maksimal sih. Ya harus praktek langsung iya, ya. Baik. Baik Mas Sri, kita break sebentar, ini baru awal kita ngobrol. Nanti lanjut kita akan gali lagi. Asik kan ya. Baik pendengar, di acara ini kita juga mengajak Anda yang ingin bertanya langsung dengan owner Dapur Sri, Mbak Sri, silakan di 36997 atau juga WA Pro 1 082179279090. Kita sharing di sini seputar UMKM dengan tema kita adalah pentingnya pemasaran digital untuk meningkatkan usaha. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Gagal lagi. Bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja. Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu. Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone. Jualan lewat handphone, memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan. Iya Pak. Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu? Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak. Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu. Iya ya Pak. Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh. Pekan Tilawatil Quran ke-53. Wujud peran serta LPP RRI berkontribusi dalam syiar agama Islam. Diselenggarakan di bulan Ramadan serentak di seluruh Indonesia. Dengan kategori lomba, tausiah, tilawah, tahfiz, tartil Quran sensorik netra. PTQ ke-53 tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 1-6 April 2023. Pekan Tilawatil Quran ke-53 1444 Hijriah. Toleransi, kolaborasi untuk Indonesia kuat. Kerjasama RRI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Info lengkap dan pendaftaran melalui aplikasi RRI Playgo. Unduh segera di Google Play Store dan Apple Store. Pastikan
Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahad frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita lanjut lagi pendengar bersama owner dari Dapur Sri, Mbak Sri atau Teteh. Iya, kita lanjut ya Mbak Sri ya. Iya, boleh. Tadi menyinggung masalah pelatihan gitu. Nah, selama Mbak Sri menggeluti dunia UMKM, pernah nggak tuh mendapatkan sosialisasi dari Dinas Koperasi Perindustrian atau Perdagangan gitu? Pernah nggak mengikuti gitu? Mengikuti ya sering. Sering ya? Sering, kayak, Seperti apa pelatihannya Mbak Sri, bisa cerita nih? itu biasanya kayak apa namanya tuh masalah koperasi aja sih. Oh, masalah itu ya, peningkatan Apa- usaha ya, gitu. Kalau untuk alat-alat sendiri ada bantuan nggak gitu atau berupa dana atau modal ya gitu? bantuan iya Diberikan oleh pemerintah kota ya. Seperti melalui apa? komunitas itu. Melalui komunitas. Oke. Komunitasnya itu apa namanya Mbak Sri? Gapelham. Gapelham ya. Jadi pemerintah melakukan itu pelatihan itu melalui komunitas itu. Iya, heeh. Yang diperoleh selama ini apa aja tuh Mbak Sri? Banyak sih. Bisa cerita dong, biar kita tahu gitu. Tapi kita memang sering ikut pelatihan kayak gitu kan. Apa kalau kan suka ada tulis Iya. pelatihan sosialisasi apa kayak gitu kan. Misalnya di seperti kemarin tuh ada e-katalog gitu. Terus ada pelatihan banyak macamnya. Banyak macam ya. Yang ini juga bukan dari dinas aja sih. Banyak juga dari yang lain. Iya. Oke. Selain dari dinas itu, sebentar saya tanya dulu. Kalau pelatihan dari dinasnya tadi nggak memberikan alat atau seperti apa? Itu hanya pelatihan. Pelatihan aja. Hanya Jadi kita pelatihan. diberi ilmu gitu ya. Ah, Oke. Kalau bantuan-bantuan nggak ada diberikan. Itu bantuan tuh mungkin dari seperti akhir tahun itu suka ada bentuk bantuan gitu ya. Iya. Apa namanya tuh dari Dinas adminnya, Koperasi. dari pengurus tuh nanti nih misalnya ada bantuan alat ini misal seperti etalase. Nah Iya. nanti di situ buka list. Oh, ada Jadi listnya. nggak ditunjuk gitu, buka list. Sudah buka list nanti mungkin di situ ngirim data. Setelah ngirim data baru di situ dilihat dari data gitu. Jadi dikurasi lagi. Iya. Setelah dicek data mungkin apa menurut mereka masuk kriteria ya itulah yang di ini. Kalau Pak Sri sendiri dapat nggak tuh etalase gitu apa bentuknya? Seperti etalase saya dapat. Dapat ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi memang bantuan itu bermanfaat untuk Mbak Sri Alhamdulillah, sendiri. iya. Balik ke tema kita, pemasaran digital. Tadi kalau tanpa digital, kemajuan teknologi, jualan kita rasanya tidak akan seperti sama yang waktu manual ya. Nah, bagaimana Mbak Sri untuk menjalin komunikasi katanya itu dengan pelanggan atau ya nasabah atau juga konsumennya Mbak Sri? Itu bagaimana menjalin agar tetap terjalin atau mungkin dengan mungkin Mbak Sri say hello lewat grup WhatsApp. Seperti itu. Kemudian nanyain kabar. Itu kan seperti itu kan salah satu sarana kita lewat Iya. untuk pemasaran juga. Ini seperti apa Mbak Sri dilakukannya? Ya seperti itu, sering kontak gitu. Oh, oke. Apa namanya tuh? Apalagi yang loyal customers itu ya. Nah, sering sekedar ngobrol-ngobrol gitu, kemana aja, kemana aja gitu, udah lama nih nggak order kayak Oh, gitu iya. kan. Ini nih ada ini nih gitu, beli ini dapat ini gitu, seperti apa ya? Mungkin
bonus gitu ya. Bonus ya. Nah, nanti kalau misalnya beli kue ini nih dapat ini gitu Oh, kan. Nah, asik dong ya. Ada nanti lebihnya gitu nih, misalkan. Terus ada promo diskon. kadang-kadang saya nggak tanpa pemberitahuan, misalnya mereka nih order gitu nih ya, order misalnya kayak tumpeng nih, kayak Iya. tumpeng. Udah dikirim tumpeng, tapi ini kayaknya nih seringnya tuh yang baru gitu. Misalnya order tumpeng nih, udah kirim tumpeng, tapi saya udah siapkan tuh apa bolu gulung, apa-apa gitu. Nanti ini nih ada cicipan. Nanti setelah itu biasanya dalam hitungan hari tuh ada tuh pesen ini nih bolu Asik gulungnya kayak dong. gitu. Berarti itu salah satu triknya ya. Ya, Oh. yang misalnya sebenarnya tuh ya apa ya? Itu tuh mungkin boleh dibilang perlu sih ya. Iya, betul. jadi- memanjakan ya, memanjakan pelanggan lah Karena ya. dia misalnya belinya produk A, dapat cicipannya produk B gitu kan. Nanti jadi kan ini tercicip. Iya, Otomatis dia, oh nih yang ini oke nih, yang ini juga nih pas di lidah saya nih gitu Iya. misalnya. Order nih gitu. Order. kan. Jadi akhirnya dapat dua-dua orderan gitu. Alhamdulillah. Jadi tetap terjalin dengan silaturahmi juga jalan Iya. gitu ya. Kemudian selain hal-hal yang mulus pasti di tengah-tengah itu kan ada kerikil-kerikil kecil lah ya Itu namanya pasti, usaha. iya. Nah gimana Mbak Sri untuk menangkis itu, mengatasinya gitu. Mungkin ada komplain dari pelanggan Mbak Sri yang kadang membuat emosi kita gimana gitu loh. Nah ini gimana menjalin hal seperti ini? Kalau komplain mungkin alhamdulillah sampai saat ini belum ada ya. Belum kalau ada, komplain. iya. Cuman mungkin dari pihak pelanggan, karena saya ini nggak terlalu yang ini Mbak, misalkan orang harus bayar dulu gitu ya. Iya. Bayar dulu. Saya lebih ke kepercayaan. Kadang-kadang Oke. yang customer baru, Ya baru, ya yang baru pun Mm-mm. saya nggak langsung tarik kecuali dia tapi memang awal-awal misalnya gini lewat chat kan, Mbak mau pesen ini gitu ya seperti itu. Total berapa Mbak? Nih total ini langsung Yeah. kirim rekening. Yeah. Terus nanti dia kan dari dia ada balasan, oh nanti Mbak ya saya kirimnya misalnya sudah dikirim, oke. Jadi atas dasar kepercayaan aja. Oke, kayak gitu. Kadang-kadang ada yang langsung transfer tuh. Iya. Itu alhamdulillah sih ya. Mm-mm. Tapi pernah sih ada Heeh. udah barang udah dikirim, dianya mungkin lupa. Nah, Iya. saya tuh Mbak mengingatkan kembali? sekedar mengingatkan Mbak, tolong dibantu kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. sambil dikirim Bahasa nomor rekening halusnya tadi gitu ya, sama heeh. yang catan dia tadi, dikirim ulang. Oh iya ya sebentar, ada 1 hari, 2 hari gitu, 3 hari gitu. Seperti itu lagi, diulang lagi, tolong Iya, dibantu iya, ya, iya, gitu ya. Alasan saya mau rekapan nih, gitu kan. Oke ya, alhamdulillah dikirim. Oke. Tapi ada yang sempet sampai 1 bulan kayak gitu ya. Kan itu kan udah menguras emosi tuh. Iya betul. Tapi tetap harus sabar, jangan Tetap sampai sabar. kita ngeluarin maksudnya Kata-kata yang nggak di luar enak. jalur lah gitu. Tetap kayak gitu. Alhamdulillah. Lumayan tapi loh Mbak biarpun- Sri bisa menunggu 1 bulan lama. Biarpun lambat, tapi tetap mereka bayar ya. Tetap ya. Alhamdulillah. Nggak ada sih yang sampai lewat gitu, nggak ada. Cuman ada yang mungkin boleh dibilang PHP tuh Mbak ya. Ini Mbak Sri nih pesen ini nih, tolong dikirim hari ini tanggal sekian gitu ya, jam sekian. Oke, udah ACC tuh. Ya. Udah gitu Ketika hari H, hari H cancel. Pas mau ngirim, alasannya saya masih di dusun kayak gitu ya. iya. Seperti itu. Nah, gimana Tapi tuh? ya udah nggak apa-apa sih gitu ya. Alasannya gini, nanti aja setelah saya pulang ya. Ya nggak bisa lah, apalagi bentuk tumpeng nggak bisa kan. Nggak bisa, Disimpan di betul. kulkas pun nggak Heeh, bisa. bisa. Akhirnya dilelang kayak gitu. Oh, Lelang, lewat media sosial. iya. Ini nih ada ini nih gitu, batal ini gitu. Batal order gitu ya. Kayak gitu, tolong nih gitu. Jadi harga otomatis nggak yang harga full tuh, dikurangi ya nggak masalah sih. Mungkin Iya. paling upah capeknya nggak ada gitu. Iya, udah kayak gitu. Di luar hal yang kita tidak inginkan. Ada lagi yang seperti ini Mbak. Udah pesen nih, Iya. udah pesen, udah transfer, udah oke, udah. Udah transfer uangnya? Iya udah transfer ini tanggal sekian nih. Pas hari H, menjelang hari H, barang udah siap tuh, udah siap dikirim. Mbak bisa Mbak nggak cancel apa pending gitu? Karena saya belum sampai di sini gitu, belum sampai di rumah. Gimana tuh? Ini barang memang bisa disimpan sih, cuman Iya. nggak mungkin kan saya simpen. Ya oke lah, nanti saya katanya bisanya tanggal sekian kayak gitu ya. Oke. Oke, nanti sekian tolong dibuatkan lagi, oke gitu. Udah oke. Jadi yang ini udah dibuat, ini udah batal dilelang gitu, lagi dilelang ya, lagi, iya. Udah ada yang ngambil kayak gitu. Sudah ada itu pas hari hanya lagi yang ditentuin itu, hari keduanya itu ternyata dia belum pulang. Iya. Sampai
saya udah bilang gitu, gimana nih, apa mau direfund aja uangnya gitu. Nggak usah lah Mbak katanya, untuk nanti saya kapan-kapan lagi order katanya kayak gitu. Oh, Sampai iya. sekarang orangnya dihubungin nggak ada. Oh, Nggak luar ada, biasa. kontaknya nggak ada gitu. Kebetulan saat itu nggak tahu ya Facebook dia apa, jadi nggak bisa, sudah Iya. blank gitu. Jadi gimana gitu, uangnya udah Tapi masuk. kita udah berusaha kan, iya. Seperti itu. Oke, itu. Pokoknya yang namanya cancel pas hari H sering. Cuman Sering ya. alhamdulillah saya lelang gitu kalau si barang itu. Akhirnya terjual juga walaupun meskipun harganya mungkin agak beda. ya, kadang separohnya gitu. Harga maksudnya tuh harga pokok lah kayak Iya, gitu ya. iya, iya. Itu di luar hal yang tidak kita inginkan. Dan Kalau semua pelaku UMKM tuh seperti itu ya kayaknya tuh. suka dukanya Sering. ya. Sering. Saya rasa pasti sering ngalamin seperti itu. Apa namanya tuh? Tapi itu namanya seninya gitu ya. Seninya Jadi ya. jangan sampai lurus aja gitu kan. Iya. Biar kita ada sedikit apa ya, adrenalinnya terpacu gitu kan. Ya mungkin itu jadi apa ya, pelajaran Pembelajaran juga sih. buat Iya. kita. Iya, luar biasa Nah, tuh. jadi mungkin di situ juga kita lebih apa namanya, pentingnya berkomunikasi dengan Komunikasi, pelanggan tadi. pelanggan, Jadi mungkin 2 hari sebelumnya kita hubungin lagi, Iya, memastikan. konfirmasikan lagi kayak Iya, gitu. Jadi jangan mentang-mentang masih lama nih 1 minggu, diem aja sampai hari H gitu. Nah rupa-rupanya kan kalau kita ini mungkin dianya lupa kalau dianya Iya, order kan. betul. Nah, kalau kita konfirmasi ulang, oh ini iya ya, saya inget nih, Oh saya lagi iya, pesen nih, saya kayak gitu pesen kan. sama Mbak Sri gitu kan, tumpeng iya, ini seperti gitu. itu. Jadi oh iya ya, maaf lupa, oh iya Mbak, jadi Mbak gitu. Kalau enggak kan mungkin oh enggak jadi Mbak, kayak gitu. Iya, iya. Jadi dari situ saya belajar. Akibatnya bisa kita lebih berhati-hati dan Iya. lebih ya saling mengingatkan satu sama lain ya Iya, pastinya. Baik. Hanya itu yang mungkin jadi kendala ya ketika di lapangan ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau untuk modal usaha gimana tuh Mbak Sri dari modal awal usaha. berdirinya gitu? Kalau modal usaha ya karena saya ini bukan produksi besar ya. Iya, Jadi masih rumahan. Jadi ya gimana ya? Masih sebenarnya masih apa kalau kata Mbak Suna nih, pabelit gitu. Apa ya? Oh. Pabelit dengan yang dapur. Oh gitu. Jadi ada kaitannya gitu. Masih kecampur dengan yang dapur karena ya nggak bisa dipungkiri kan ini ibu rumah tangga nih. Iya, betul. Nah, jadi ya masaknya karena masaknya di situ, iyalah kayak gitulah. Iya. Masih Iya. kadang-kadang Jadi ini harusnya kalau itu kalau memang harus pembukuan memang ada pembukuan, gitu ya. heeh. Cuman yang modal tadi itu nggak bisa ngumpul sih. Iya, oke. Tapi walaupun sedikit-sedikit nanti mungkin belajar ke Cuman depannya ya kalau Mbak Sri untuk ya. mungkin untuk belajar ya diusahakan ada sih kayak Mm, gitu. Oke. Jadi antara dapur rumah sama usaha tetap bisa jadi nyatu Iya, lah ya. Tetap jalan semua intinya ya. Asal tidak saling mengganggu gitu sama lain ya. Cuman sepertinya nggak ada gaji untuk saya kayak gitu. Oh iya iya. Menggaji sendiri gitu ya. Nah, masalah menggaji-gaji nih Mbak Sri tidak menggunakan jasa layanan orang lain, Mbak Sri semua menekel usaha ini Sementara kalau masih bisa saya handle ya sendiri ya. Tanpa- kecuali mungkin ada yang porsi Orderan banyak cukup nih besar ya. manggil gitu. manggil orang khusus ya. Iya, Ya, ya memang orang-orang sudah itulah yang iya, sering memang sudah dipanggil. dipercaya oleh Iya, Mbak Sri. Cuman kalau yang hari-hari biasa sih sendiri aja. Paling suami. Suami bantu Ya. luar biasa. Kalau pas hari raya tuh, Iya. hari raya tuh kan lumayan sih ada gitu orderannya. Paling suami ikut turun. Ikut turun andil membantu sang istri ya. Oke. Nah, itu lanjutan sama namanya customer ya, pelanggan ya Mbak Sri yang setia sekali. Nah, kalau kita berkaitan dengan inovasi produk, mungkin Mbak Sri termasuk UMKM yang selalu ingin belajar ke depan, terus inovasi. Mungkin Mbak Sri juga menggunakan teknologi tuh untuk browsing-browsing gitu ya, untuk model-model tumpeng yang seperti apa yang akan dilakukan, kemudian tumpeng apa yang akan dibuat pada tahun 2023 ini mungkin ada aplikasi seperti apa. Nah, Mbak Sri sendiri seperti itu juga nggak melakukan browsing-browsing untuk ke depan gitu. Iya, seperti itu. Jadi balik-balik ke dunia teknologi Iya, lagi. Oke, jadi nggak Jadi ini lebih ya. belajar main HP gitu ya. Oh, oke. Jadi lebih browsing ke situ ya kalau Iya. untuk inovasi. Nggak ada kendala Mbak Sri untuk inovasi produknya sendiri Alhamdulillah. sampai dengan saat ini Alhamdulillah. semuanya oke ya. Iya,
Oke, baik. Baik pendengar silakan mau gabung, kita buka dulu enak di 821 7927 9090. Silakan bersama Perusahaan Palembang di Palembang Bisa seputar MKM. Anda bisa bertanya langsung dengan owner dari Dapur Sri berkait dengan pentingnya pemasaran digital untuk meningkatkan usaha. Baik Mbak Sri, tadi pemasarannya bukan hanya di daerah lingkungan kelurahan lagi ya, kayaknya sudah ke luar kota kah Mbak Sri? Bisa cerita nih gimana tuh pemasarannya sampai ke sana? Iya, karena mungkin saya kan sering Iya. posting di IG tuh. Oke. Jadi kan kalau IG tuh kan jangkauannya luas ya, Luas lebih luas ya, lagi. seluruh Indonesia bahkan luar negeri ya. Situ di profil saya cantumkan nomor WA kan. Jadi mereka menghubungi. Iya. Ya sebelumnya mungkin mereka ini dulu lihat-lihat dulu ya apa sih yang mereka suka gitu. Setelah itu bisa nggak katanya kalau ini dikirim ke sini, ya, di mana ini Kuningan gitu. Kuningan ya. Nah, nanti saya kasih penjelasan lah. Kalau misalnya kan kue basah tuh, Iya. kalau kue basah mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalnya kue kering ini rentan kan, rentan ini. Hancur di tengah Cuman jalan ya, gitu. kalau mau saya nggak mau ambil resiko kalau masalah ini gitu. Jadi diserahkan sama customer. Kalau misalnya ini siap nanggung resiko karena itu kan kayak kue kering tuh nggak bisa kalau perjalanan jauh keguncang-guncang kan ya kemungkinan kan hancur gitu ya. Iya, lebih besar kemungkinannya. Ya katanya dicoba aja gitu. Sempet ya. Itu mungkin pertama kali mendapat orderan dari ini Luar kota ya. Iya. Jadi waktu itu kue basah. Dibikin Kue basahnya. khas Palembang? Iya, khas Palembang. Iya. Kayak jadi bertanya-tanya dulu sama yang udah senior gimana nih kalau pengiriman keluar kota nih packagingnya gitu baik. supaya aman sampai tujuan. Itulah dikasih tahu begini saya turutin kan. Alhamdulillah sudah dikirim, langsung dia menghubungi, alhamdulillah aman katanya. Aman, iya. Sementara kalau kue dia kasih itu tuh testimoni biasa videonya segala macam aman. Soal rasa gimana gitu, apa ya takutnya kan basi gitu ya, Iya. karena kan itu kan ada tes ini kalau udah berapa karena, hari gitu kan. Enggak katanya aman, sudah itu kue keringnya lumayan, yang bagian atas gitu ya, berarti dari situ saya belajar, Iya. berarti packagingnya nanti lebih lagi mungkin apa Diberikan. penambahan bubble wrapnya itu ditebelin apa gimana gitu. Biar dia tidak terguncang. Iya, karena rupanya ada yang ngasih tip. Kalau kue kering begini katanya. Jadi dalam satu toples kue kering itu udah boleh ada rongga. Jadi harus padat gitu. Maksudnya harus padat tuh. Jadi kita coba digoyang-goyang tuh ada goyang-goyang kayak gitu. Katanya harus padat. Dicoba tuh. Akhirnya dicoba sama Mbak Sri. Waktu itu kue apa ya namanya tuh? Cuikaso ya. Oh. Kalau bahasa perkuenya kue cuikaso itu. Keren kue- namanya kue ya, kering. cuy kaso gitu. Udah bikin itu, masukin toples, terus ngikutin saran temen itu, Iya. packagingnya seperti itu. Saat itu kirimnya ke Jawa Barat. Jawa Barat jauh juga dari Palembang ya. Ke Ciamis juga sih, Iya, ke kampung Ciamis. saya karena kebetulan tetangga yang mesan. Tapi pas sudah sampai situ, kalau kue itu bagus nyampenya. Ada kue yang lain, sebagian lainnya tuh, ya kayak gitu retak-retak dikit. Jadi nggak sepenuhnya sih. Berarti masih harus benar-benar butuh penelitian, penelitian khusus ya untuk Baik. packagingnya itu. Karena kalau kue-kue kayak gitu memang agak rentan. Untuk iya, baik. Kalau pempek tuh. Oh, pempek juga ada Saya yang kan pesan jual di pempek luar. juga tuh. Itu kalau itu sering keluar kota, ke provinsi juga ada juga sempet. Itu kan sistemnya dipakum tuh Mbak. Iya, Kalau itu kan frozen ya. frozen iya. Iya. Kalau itu alhamdulillah aman lah gitu. Aman ya, nggak ada persoalan lah kalau Kalau pempek. kue-kue memang masih rentan ya, nggak bisa lah kalau kecuali jalan darat. Bisa ya. Menggunakan jalan darat bisa. Itu jalan udara ya kayaknya agak sulit ya, karena dia mungkin di kargo ya. Di kargonya itu mungkin karena kurang ini kan. Kalau jalan darat, saya sempat ke Bandung nitip mobil tuh ya. Iya. Nah, mobil antar provinsi itu. Nah lewat itu saya titip, cuman menggunakan
wadah box seperti Tupperware itu Mbak. Roti saat itu kan, roti Iya. ya. Roti sama kue bolu-boluan Aman gitu. aman. Nggak ada yang Karena dia hancur. hitungannya cuman 1 kali 24 jam kan di perjalanan. Oh iya betul. Kalau menggunakan bis kayak gitu. Baik. Jadi itu ada kendala yang harus tetap dilakukan pembelajaran ke depannya ya. Iya. Mudah-mudahan nanti packagingnya untuk kue-kue kering di luar kota Palembang bisa lebih aman gitu. Iya Nah. masih mencari-cari sih. Belum Mungkin maksimal. diusulkan ketika pertemuan sesama UMKM itu sering ada pertemuan nggak Mbak Sri setelah sesama UMKM? Sering sih. Sering ya? Iya, itulah sering sharing-sharing seperti itu gitu, Mbak. Kenapa sih saya kirim ini kok begini gitu. Iya. Jadi dari yang lain tuh ada masukan, oh mungkin harus begini gitu. Cobalah begini gitu. Iya. Ya itulah diambil lah dari beberapa tuh diambil, kita praktekin. Ya seperti itu. Baik. Kalau saya prakteknya lebih ke kalau ngirim ke orang tua. Jadi itu ya kan namanya kan ngirim ke orang tua juga sih Iya, ya, ke saudara-saudara. Jadi di situ lihat, Dek gimana Dek nih? Pas sudah sampai bagus dak ini? Nyampenya aman nggak Nyampe gitu? nggak, iya, Nah, jadi itu dipakai untuk ini aja sih. Untuk keluarga. Maksudnya tuh nanti kalau saya kirim ke customer ya seperti itu gitu. Iya. Jadi udah tahu. Baik, jadi dari hal itu banyak pembelajaran yang dilakukan Mbak Sri ya. Iya. Karena ini berkaitan juga dengan pemasaran keluar kota Palembang menggunakan sistem digital. Jadi lebih diutamakan kalau untuk pengiriman pemasaran keluar kota itu lebih enak ke jalan darat ya. Iya. Jadi lebih aman produknya yang dihasilkan. Baik, tadi tumpeng sudah, donat sudah. Kemudian tadi ada saya singgung masalah, kayaknya yang menjadi ciri khas Mbak Sri ini yang saya kenal adalah kaitan sama somai. Nah, ini masih nggak digeluti sampai sekarang gitu? Masih. Masih. Gimana tuh? Ada peningkatan dari sebelumnya atau bagaimana peminatnya nih Ya Mbak Sri? seperti itu. Kebanyakan itu karena itu kan porsi banyak ya. Iya. Jadi di sini saya jual tuh bukan yang apa Yang satuan ya? per pack kayak gitu ya. Jadi per tampah saya jual. Karena misalnya kayak orang mau ada acara ulang tahun, Iya. bagaimana kan tampahan gitu ya. Jadi tumpeng somai lah gitu. Tumpeng somai ya, Iya. bukan hanya Masih tumpeng berjalan nasi sih, gitu. Mbak. Masih berjalan. Gimana peminatnya juga oke sampai sekarang? Alhamdulillah. Ya orang-orang lama lah. Inovasinya gimana Mbak? Mungkin ada Ya tambahan? mungkin kalau menunya seperti itulah ya. Iya. Menu-menunya seperti biasa, cuman mungkin dari segi platingnya aja. Mungkin ada penambahan garnish seperti itu. Oh, itu yang Karena saya barunya. hobi garnish. Oh, hobi jadi hobinya ciri khas garnish. ya. Jadi segala Iya. dipakein garnish. Kalau untuk garnish sendiri bahan bakunya nggak sulit Mbak Sri mendapatkannya? Enggak juga sih karena Enggak itu ya? semua bisa Peroleh? dibuat gitu. Misal bukan maksudnya tuh ya diperoleh di pasaran ya, Iya, banyak pasar ya. tradisional ya. Kemudian pembuatannya juga dari segi sayuran kan, seperti wortel, kentang, segala macam itu bisa dibuat gitu. Bisa dibuat, oh ini dibuat mawar bisa semua gitu, Bisa dari bahan semua. wortel, bahan kentang, apa labu siam, Iya. labu kuning, bisa semua itu. Jadi nggak melulu kalau ini nih buat si wortel ini untuk mawar aja, enggak juga gitu. Bisa dibuat Buat yang berbagai lain. macam. Seperti Bunga-bungaan, binatang ya gitu. bisa seperti itu. Jadi sesuai dengan ini ya, keinginan dari si Iya. pemesan. Karena makanan somai ini bukan menjadi ciri khas Palembang ya, karena sudah ada kaitan juga dengan mungkin ini kudapan dari daerah Jawa juga ya. Ya, Jawa Oke, Barat ya, Jawa somai Barat, itu ya, somai dan lain identiknya, sebagainya iya. identik. Nah, kalau untuk masalah kuliner sendiri yang Mbak geluti sampai dengan saat ini, yang lebih dominan di antara kuliner Mbak Sri itu yang mana yang lebih menjadi favorit gitu oleh sama pelanggannya? Semuanya aja oke. kali ya. Tumpeng ya, Tumpeng, lebih oke ya. Nah, ini menjadi PR juga nih buat Mbak Sri untuk tahun 2023. Mungkin tumpengnya bisa mencapai tingkat nasional nih Mbak Sri. Gimana nih? Ada nggak impian seperti itu gitu? Kalau memimpikan ya. Ada ya? Oke. Cuman mungkin belum menemukan aja jalannya. Nah, mungkin jalannya harus ditempuh kayaknya ya. Baik. Nah, jangan mungkin di sinilah mungkin Mbak Sri ada jalan menuju ke Roma kata orang. Mungkin tumpeng Mbak Sri akan jadi ikon sendiri buat Mbak Sri di tingkat nasional. Ini mungkin harapan di tahun 2003 nggak nih? Atau mungkin ada harapan yang lain nih Mbak Sri? Ya seperti itu Mbak. Iya. Ini sebenarnya tempo hari ada ya yang menghubungi. Hubungi Mbak Sri. Ya kebetulan di daerahnya cuman jauh gitu. Di Kalimantan. Luar biasa. Itu tuh ya mereka tuh sama seperti saya juga jualan tumpeng. Iya.
Jadi dia mau ini katanya, ayo kita ini katanya di sini. Kebetulan dia tuh enggak, maksudnya tuh mungkin ya, dia tuh tertarik gitu ya dengan kreasi saya tuh. Tapi saya juga dengan kreasi dia tuh cukup bagus gitu. Lihat kreasi dia tuh cukup bagus gitu. Cuman katanya bisa nggak ya katanya kita kolaborasi gitu. Kolaborasi katanya bisa saya undang ke sini gitu. Tapi cukup jauh gitu. Di Kalimantan. Belum terwujud ya itu? Belum pernah. Tapi kontaknya masih tetap ada. Iya, siapa tahu. Pengen gitu. Dia tuh sebenarnya dia tuh sebelumnya memang bukan tumpeng. Iya. Dulu saya sebelum di komunitas yang di di komunitas di Facebook dulu, Mbak. Iya. Ada dulu tuh komunitas LE gitu ya. Langsung enak namanya, Mbak. Saya masuk di situ awal-awal. Di situ kan banyak tuh pelaku MKM ya. Tapi banyak macamnya tuh, ada yang kue-kue, ada yang tuh segala macam. Nah, jadi udah lama mengenal di situ dengan beliau. Jadi di situ dia kue saat itu, kue kayak gitu. Saat itu sering kontak-kontak, pengen ketemu gitu, kapan ya kopi darat kayak gitu ya. Iyalah kapan gitu. Sering kontak, akhirnya katanya saya nih terinspirasi dari, bilangnya Bunda tuh, Bunda Sri katanya, karena saling bunda-bundaan tuh kalau panggilan di sesama UKM ya. Katanya terinspirasi tumpengnya, akhirnya dia membuat tumpeng, nggak lama membuat tumpeng, boleh nggak saya jiplak gitu ya? Boleh silakan gitu kan. Izin dulu ya. Silakan. Iya, betul. Padahal kan sih nggak masalah kan, kayak gitulah gitu. Terus pernah awal-awalnya tuh dia sharing gitu, Mbak atau Bunda katanya boleh nggak minta resepnya gitu kan? Boleh gitu. Iya saat itu pakai Facebook jadi inbox gitu ya, inbox kan, ya resep saling ituan ya kan. Udah akhir-akhirnya dia tumpeng tuh. Nah lama-lama tambah bagus saya lihat tuh kan karyanya ya. Lebih kreatif lagi gitu. Tapi dia ini katanya boleh nggak katanya saya undang ke sini gitu. Tapi jauhnya itu ya. Ini akibat juga dari kita pemasaran digital tadi sampai ke Kalimantan gitu. Kalau nggak menggunakan sistem online mungkin mereka nggak pernah melihat hasil kreasi dari Bunda Sri ya. Nah ini jadi PR mungkin untuk Mbak Sri. Siapa tahu dengan terbang ke Kalimantan, mudah-mudahan mudah-mudahan akan terwujud ya di tahun 2023. Baik Mbak Sri, kita break sebentar Mbak Sri, nanti kita lanjut lagi di sesi penutup di Palembang Bisa seputar MKM, masih bersama Pro 1 di sini, kanal informasi dan inspirasi. Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook. Tersangka dijerat Undang-Undang ITE. Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber. Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek. Ada apa? Ini air minumnya ketinggalan. Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi mau udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin. Buang di situ dong kan tong sampahnya dekat. Hah? Iya. Makasih ya. Halo, ya Bu, ada apa? Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit nak? Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat. Aduh. Halo Bu, iya ada apa Bu? Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok. Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjut kembali obrolan kita di Palembang Bisa seputar MKM dengan tema kita pentingnya pemasaran digital untuk meningkatkan usaha, masih bersama Teteh Sri, ya Bunda Sri Dapur Sri ini. Jadi sudah banyak sekali yang kita obrolkan hari ini Mbak Sri, termasuk tadi mungkin ada cita-cita impian akan terwujud di tahun 2023. Nah Mbak Sri, saya ingin tahu dulu nih, kalau Mbak Sri sendiri sudah banyak sekali kuliner yang sudah dijadikan ikon buat Mbak Sri, dari tumpeng, donan, kemudian somai, ada lagi bolu gulung mungkin. Nah ada satu makanan yang pernah rasanya saya lihat postingan Mbak Sri yang luar biasa, warnanya begitu cantik. Ini saya belum singgung ini makanan khas dari Palembang nggak itu? Bolu atau kue lapis ya? Ya. Iya, itu lapis sagu ya. Oh, lapis sagu. Iya. Kok bisa dibuat cantik seperti itu Mbak Sri? Mungkin ada ininya ya, ada cerita khusus nih kenapa bisa jadi seperti itu gitu. Sebenarnya itu lapis tuh biasa aja sih ya. Biasanya kita taunya dua warna gitu kan. Bahannya juga biasa, cuman saya bikin warna-warni aja sih. Warna-warni. Mungkin lebih ke biar kelihatan menarik kali ya. Oke. Kalau pembuatannya sama aja seperti lapis yang lain. Cuman hanya pewarnanya aja Mbak. Oh pewarnanya aja yang beda. Oke. Kenapa warnanya lebih cantik gitu? Itu menggunakan bahannya berbeda dengan lapis biasa? Enggak juga. Enggak ya? Malah ini lebih sederhana sih bahannya. Hanya menggunakan sagu. Tapi mungkin sagunya sama dengan produk. Kebetulan saya menggunakan sagu tuh bukan sagu ini ya. Bukan sagu yang biasa ya. Ya mungkin ya premium lah kali ya. Premium ya, jadi hasilnya juga beda. Baik, untuk pemasaran itu di tahun 2023 ada inovasinya atau mau seperti apakan ini nanti? Ini sebenarnya masih belum launching ya. Masih di apa namanya tuh? Belum di ini, masih baru tahap promosi intern aja, belum juga. Karena apa? Ini menunggu cetakan. Gitu. Karena cetakannya belum datang. Karena ini cetakan ini pesannya tuh memang online ya, tapi dari luar gitu. Jadi butuh waktu. Ini nih memang pengen saya buat varian dari Dapur Sri ini. Oh, variannya menu khusus baru ya, lah menu gitu. baru. Tapi belum ada sih, clue-nya belum bisa diinin. Ini berarti ada dua PR dong ya. Cuman cetakannya aja ada kayak cetakan gitu. yang belum ya. Karena mudah-mudahan ini masih di apa ya? Belajarnya belum full gitu, belum selesai. Okay. Gitu. Nanti jadi mudah-mudahan lah selesai baru mungkin di launching. Asik, kita tunggu ya tanggal mainnya ya nanti Mbak Sri. Karena ini udah lama banget lagi di apa namanya tuh. Udah ngebet banget gitu udah. Ya cuman itu kendalanya cetakannya belum nyampe. Mudah-mudahan cepat nyampe dalam waktu dekat ini ya Mbak Sri ya. Oke Mbak Sri, ini kalau kita condong ke UMKM yang baru pemula. Kalau Mbak Sri kan udah 5 tahunan lah katakanlah, walaupun industri rumah tangga itu ibu-ibu rumah tangga. Nah mungkin Mbak Sri punya tips atau kiat buat teman-teman selaku UMKM ya mungkin baru akan naik, baru akan tumbuh sekarang itu, baru akan berusaha, akan bangkit gitu. Mungkin ada motivasi yang disampaikan Mbak Sri untuk pelaku UMKM yang lain. Mungkin ada semangat yang bisa ditularkan buat mereka gitu. Mungkin lebih ke konsisten aja sih ya. Iya. Harus konsisten. Meskipun saya nggak konsisten sebenarnya dari jualannya tuh ya, karena banyak macam. Iya. Gitu. Udah gitu. Dari segi kualitas kali Mbak, dari segi kualitas, jadi selalu dijaga gitu kan, menjaga kualitas, jangan sampai, apalagi yang pemula nih mau jualan gitu, kalau memang dia mau dari apa produknya yang menengah ke bawah ya boleh gitu ya, yang premium boleh, tapi memang harus sesuai gitu. Misalnya kalau dia jual katanya premium, tapi memang harus benar-benar bahan yang digunakan premium. Betul. Gitu. Berarti harus jujur dong ya. Jangan bilang premium sementara yang digunakan bahan-bahan biasa aja kayak gitu ya. Karena memang harga menentukan dari situ. Kalau yang pemula-pemula ya mungkin kalau memang dia udah berani yang premium ya silahkan gitu. Cuman memang harus konsisten kayak gitu. Gunakan bahan yang bagus. Jadi hasilnya juga mungkin bagus kan. Jadi dia nggak bisa menentukan harga tuh nggak ragu lagi gitu. Yang customer juga dari kan karena sekarang customer udah pada pinter. Udah pinter. Lidahnya udah pinter gitu ya. Udah bisa tahu ini nih
bahannya bagus nih. Kalau ini bahannya kurang bagus, udah tahu gitu. Jadi nggak bisa lagi dibohongin. Iya. Terus pesan yang kedua berkaitan dengan pemasaran digital nih, kayak gunakan online. Ya sering-sering promo aja, biar lebih meluas lagi. Iya. Ininya kan pelanggannya itu. Karena kalau kita males promosi, otomatis sepi dong. Ya. Baik, Bunda Sri terima kasih ya udah bersama RRI hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa ditularkan nanti didengarkan sama pendengar dan pelaku UMKM hari ini dan bermanfaat buat memacu motivasi dan kemajuan pelaku UMKM yang lain. Terima kasih Bunda Sri, insya Allah semakin sukses. 2 PR-nya tadi akan terwujud di tahun 2023 ya. Amin. Nanti kasih sikap ke RRI kalau udah jadi. Mohon doanya. Amin, kita doakan selalu yang terbaik ya untuk Bunda Sri. Terima kasih. Semoga sukses dan semoga semakin mendapatkan yang terbaik ke depannya. Makasih Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah dialog kita hari ini di Palembang Bisa seputar MKM Rosto dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama narasumber kita, owner Dapur Sri dengan topik kita pentingnya pemasaran digital untuk meningkatkan usaha. Hari ini hari Senin 20 Februari 2023. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat buat kita semua dan juga menambah wawasan kita seputar UMKM. Saya Nadia bersama rekan kerja yang bertugas hari ini di Palembang Siang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa.